Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ngene iki Mas Tahsin kalian Mas Garda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran bunyine ngeten, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Monu sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, ben anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafirah, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiyang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misale wong ning swarga kok ora duwe dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet itu ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Ini krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe ya guyu, dekne ya guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit kula. Nggih radi salah cara adat Jawa radi salah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah niki radi aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali wis pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kalau niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan maturun Pak Azam. Pak Azam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate masae, mut dudang guru terus.
Murid-muridnya Gus Naji, Gus Ubab mau diundang Kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam. Terus guru paling nom. Murid-muridnya mau diundang Syekh. Gus Naji ngundang Syekh. Tapi Pak Zam diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang mikirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejol. Dadi nek salah ya pantes wong jek Gus dereng Kiai. Tapi Gus ku kalah mbek Kiai. Tapi Kiai mbek Gus nggih hormat mergo serwet ta niku. Terus kalau suwon niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku laibun walahun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ku ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan ku bento, sing tenanan ku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid itu ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Yes, dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel itu kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten dengan kata, karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Jadi kalau mambe pamit langsung kondur, mergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah, tapi kalau pengen hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diwiwatno mriki putih temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah, dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara hala itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut nopo ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi niku membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani Aisyah, ibumu luwih top, mergo rondo untuk Joko, kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon ngadepi niku enteng tuh, ora kok terus kualat yen ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat tuh mboten ngefek mun ngate. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nek di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Nak sabar tak buatan apa? Biaya. Ya rodok jantungan sidik ngoten mawon, tapi kan buatan biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Tapi nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-neng anak ra ngara utang. Saiki hikmah ya kendi, dineng mbek dirukuni.
Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng ya ora enak dineng tonggo. Tapi hikmahnya orang arah diutangi apa? Duit. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belonjo, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso. Milih budi ya? Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Sokai ngoten lah, sokai urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanat kula gadah bapak ke kiai, gadah guru ke kiai, babah kula kiai itu dulu niku kula roh ngadepi dunia itu enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa ada jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kula terang no. Wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum ning masjid ora dadi anak buah. Kowe ora ora rasane. Jangan-jangan yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku. Apa ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak we, macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula iku, Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae di dalil yang NU maksudnya wis. Ono ae dalile. Terus kula suwun mas-mas sing nikah danten sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena tek 3 hadis itu 3 riwayat itu kalau apal no panjang karena ini ilmiah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, halla bikron tudohibuha wa tudohibuka, halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kalau nanti saat ini mulai nikah nanti saiki mboten nate rebukan mbek bojo, gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kalau nape lunga kurang 1 jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya ora apa-apa. Kalau nggih mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran itu kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ono jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut, semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan niku sahabat. Haibatanlah wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Wah agak roh elek. Aslinya elek nak delok terus kan apa ketoro. Jadi orang itu tidak harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak sekedar hati kula. Dewe Mbak Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dawuh Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wa yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wa yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah Ta'ala. Jadi sekedar nikahul mukminah itu pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Wong potongane ora biasa tahajud. Mono dawuhe Mbah Mun nak crita niku riyen niku Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah niku turu ning ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuhe Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, ora ora iso sama. Dawuhe Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen sari-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarok tu hawa ya li hawahu.
Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayulah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mun urusan nahwu lah. Kalau mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nak sampean kepengen bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko ora roh anakku ora ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggar bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak Nabi ini teng garwa liyane, wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi itu teng Baki. Teng Baki terus Nabi matur teng ahlu Baki, Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niki kangge ibu-ibu, kangge bapak sing nembe nikah. Terus garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane niku roh tahajude Nabi, roh ziarah Nabi teng Baki. Mulane dawe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ku ora ro eleke. Jadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qodamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawawi Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nah teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Terus dawe Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana akhwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti misalnya anggar sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Terus tapi Nabi itu beda. Nabi niku sause intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem, carane badhe sare. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wau. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara napa? Di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, supaya kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku pun ilal jannah, eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati, omahku iku
swargaku. Swarga kok tukaran, swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Sama masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya karena beliau seneng semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantigo itu bapak sama Gus Mek. Jamiah anti koler itu awalnya. Selama-lama diganti Mantap, terus di era putra-putranya diganti Tigrul Ghafilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Nah, itu karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajan sering bilang berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi sudah benar, jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid, Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khoyla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khoyl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi,
Pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu kemudian kita syukur, litaslawu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru nikmat rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya. Saya pernah di UI itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan pasti ba'da sabti tolab, setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takrirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, bahasa azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didahului, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu, tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunnah Rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini,
Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. Itu lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jidan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malah yudrokukulu la yudrokukulu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari sekolah itu buatan berani, karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisalahnya 2 juz 12, juz 13, tapi juz amma itu udah hafal. Karena ketika menghafalkan tuh udah kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8, tapi juz amma kadang nggak bisa, buat duha kadang nggak bisa. Imami terawih kadang nggak bisa dia, karena dia usra kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya tuh tahlil jejer santrinya bapak itu, dia tahlil kulhu, ojo tahlil kulhu, itu juz 30, koyok apal 30 saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu gayanya maca kulhu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh gak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, terhadap tradisi kami itu. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda, jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan, memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur itu, beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center, karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya, karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuhtamu bihi, kita tidak tahu si fasik tadi yuhtamu di apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bi husnul khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang nggak baik ya, tapi yang jelas nggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sembeling dilalah boyong, tapi jogeman boyong. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat, karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat kita ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi, bukan karena emosi aksi reaksi, itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar.
wiling-wilingan saya yang pengagum siron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asyadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya nggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus ulil haqqa walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk afdalul khalqi tentu termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda itu kalau Pak Quraish Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3 tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Ya Gani nak salah itu sing salah sampai antok itu. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat saya. Karena resikonya tinggi sekali itu. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jebule tadi yadun anta saro ala rosi anak itu kan itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir, karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah, itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel.
Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang ngelawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Nah, itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai itu sudah serasa diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat, kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini, misalnya ya, waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wayusannu nasatun di sholatin, disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wayusannu nasatun di sholatin, terus di penjelasannya sederhana, fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isak, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat, yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balelo, nggak terkendali. Dia, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balelo, pakai tak. Ya pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togo itu maknanya lacut, jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togo, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir, karena diredaksikan toghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah.
Jadi yang namanya atiyah itu pakai to ya. Ini ain to ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufradat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat, segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Sufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak banyak ya nabi al ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu nggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya, "Sungguh nak ramuga pening di ngitung terminal, Mbah." Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno, kata beliau, "Nak nganti ten terminal dadi wong nakal aku sing kedosan." Mergo tadi mayu adi ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh nak takoki muni ning terminal ya. Karena kiai itu mesti pantangan. Tapi kalau nggak percaya coba aja anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zufur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang nggak muhafadzah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Bapak. Kalau nggak naik ning dijong gebale ini, masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Subab. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Lah kalau santri bah, ya santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, "Gus, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa, mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar, dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka.
Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernihan itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anis syai'. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wakafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet.
Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa, karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ilallah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya, kita ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh muto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan.
Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong apa? Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah nggak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah. Begitu terus di masalah udhiyah. Coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah, itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan gitu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi
kita harus saling melengkapi. Sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau tidak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara? Begitu juga, ya sudahlah kita memang fa'inayadawahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas nggak punya uang, itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana itu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi, ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya mana senangnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu.
Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu, pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti, setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya harus bagus, nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya kurang ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid, andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia, tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita, dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat lah ke Nabi, ya Nabi gara-gara derek kan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya, ternyata sama Allah nggak diapresiasi.
malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit, itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah malah yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya. Makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita, kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang nggak mati, Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho Allah ridho, nak ora ridho Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu, ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak ada usah, bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini ini
pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar. Itu adalah ciri utama Islam, sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang, meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang, termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin nggak maksiat. Kayaknya nggak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi, beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367 juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah,
Artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran, sudah. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udrin syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan humul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan humul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini
ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti ya, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna wa ta'ala amarul anbiya bi dzaril amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Kalau ditanya Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak, tetap, tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung bener karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya bener, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan, wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan, masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Ummah. Tidak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah kuliah di sini. Jangan lalu enggak itu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja.